Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Lebih Dari Surga. Mudah-mudahan yang menyimak dan menyampaikan mudah-mudahan menjadi amal jariah, dan tentunya ini akan bisa bermanfaat kepada teman-teman. Salam sehat, salam sukses semuanya. Semua sahabat-sahabat, teman-teman, kawan-kawan, subscriber saya semuanya, mudah-mudahan semua dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam kondisi bisa saling berbagi, saling berbagi ruang, ilmu, waktu, dan semuanya. Mudah-mudahan semua itu ternilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dapat ridhonya. Ketika dapat ridhonya, insya Allah kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Nah, untuk malam ini ya kami akan ngobrol ini ada teman sahabat ini yang mungkin datangnya jauh dari sana, dari tanah Papua. Ini mau tanya tentang agama. Ini mungkin kita bisa simak apa pertanyaannya, dan mungkin akan kita saksikan apa nanti sharing kita bersama. Mungkin ini saya berikan ke Mas Amin, mungkin ada yang disampaikan. Baik, alhamdulillahirobbilalamin ya. Terima kasih sudah diberikan kepercayaan lagi, dijumpa kembali dan dalam keadaan sehat sekarang. Iya, jadi saya kembali lagi yang dari Papua kemarin. Ini sama Ustadz Sainul, ini termasuk ya sesepuh di sini, saya anggap kakak lah. Dan saya yakin sih bisa menjawab pertanyaan dari yang selama ini saya dapat. Sebenarnya sudah dapat jawaban tapi nggak pernah langsung konsultasi ke Ustadz gitu. Jadi dari senior saya dulu gitu. Ini dari SMP dapat materinya, tapi sampai sekarang itu berkesan harus datang terus gitu. Nah, pernah pokoknya di surat Al-Maun itu tentang, di situ memang ada poin kan, yatim menghargai anak yatim, terus harus menjaga. Nah, kalau itu yang anak yatim misalkan ada penjelasan yang jelas. Tapi yang satu ini, anak yatim kan wajib dihargai, semakin diakhlak kita semakin menghormatinya, termasuk berbagai hal sudah sering dapat pencerahan. Tapi yang satu ini tentang lalainya orang sholat. Nah, seperti apa itu Pak Ustadz? Soalnya saya dapat jawaban begini selama ini, saya ceritakan. Jadi ada yang bilang lalai dari waktunya, ada yang bilang, saya dapat jawaban lagi tentang kesucian, menyucikan diri tadi, taharah, sampai yang paling terakhir yang bersifat orang lalai saat sholat itu, sampai bahasanya sholat tapi maksiat sama Allah gitu. Artinya sholat dia terus ahli ibadah, tapi dia lupa dengan yang dia sembah, atau mungkin kemana-mana gitu. Ada jawaban satu sih Tidak spesifik. Jawaban ini dan ini sesuai kayak perjalanan hidup. Ini kusuk ya, katanya orang kusuk gitu. Nah, kusuk ini kan luas, mungkin seperti bagaimana? Apakah ada dalam diri kita yang harus diperbaiki? Nah, itu yang saya perlu pencerahan gitu. Iya, berarti itu ya yang ditanyakan. Mungkin sahabat-sahabat ya, teman-teman, ini bisa kita nikmati sharing saya ini. Ini ada pertanyaan dari Mas Amin, adalah ada surat Al-Maun, celakalah gitu bagi orang-orang yang lalai dalam sholat. Kan begitu Mas ya. Jadi dalam surat Al-Maun, ini ayat Al-Quran ini sahabat ya. Ini ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu sesuatu yang pasti ya. Ya Mas ya. Iya. Ini mungkin ini hanya konten biasa ya, tapi yang kita omongkan itu Al-Quran. Al-Quran itu sesuatu yang pasti, bukan main-main. Itu salah satu mushaf, salah satu lembaran kertas yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Itu pun perlu waktu 5 tahun sampai 10 tahun. Turunnya tidak bersamaan, bukan langsung turun satu kali, bukan. Tapi berupa wahyu, 1 baris 2 baris, kan begitu. Berangsur-angsur. Lewat wahyu lagi. Lewat wahyu. Malaikat Jibril. Dengan yang turun pertama, Iqra. Bacalah. Ini tidak main-main. Dalam Al-Quran itu, surat Al-Maun itu, celakalah bagi orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Ini bukan orang yang tidak sholat yang celaka ini. Ya, betul. Yang celaka ini bukan orang yang tidak sholat, bukan. Orang yang lalai dalam sholatnya. Apalagi orang yang tidak sholat. Sampai dalam keterangan itu ya, sampai kita itu
hampir mati pun, hampir nyawa ini mau mati, masih diwajibkan tuh sholat. Itu karena wajibnya. Nah, yang ditanyakan Mas Amin ini adalah celakalah bagi orang-orang yang lalai dalam sholat. Nah, ini yang dilalai itu maksudnya apa yang spesifiknya? Nah, ini Mas Amin tadi yang dibahas tentang najisnya apanya. Secara syariat ini kok kenapa kok lalai? Ini adalah jawabannya adalah menyepelekan ketika masuk dalam waktu sholat. Menyepelekan, tidak menghargai waktu ketika masuk sholat. Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudahlah, nanti masih sebentar lagi kok, masih jam 12. Nanti aja. Sekarang masih jam berapa ini? Jam 1, nanti aja masih ada jam 2. Yeah. Itu salah satu yang menyepelekan waktu. Padahal itu agung. Panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu termasuk lalai. Sudah saya mau tidur dulu. Itu kan lalai sudah. Hal yang fatal. Padahal gak main-main. Yang manggil itu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita rasanya. Perlu kita ketahui ya. Kita itu numpang kepada Allah. Nyawa kita itu numpang, sehat kita numpang. Kapanpun kita bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu panggilan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak pernah menghiraukan. Dibuat aktivitas yang lain. Itu lalai maksudnya. Bukan maksud tadi itu najis apa lain, bukan. Urusan najis, urusan suci, yang penting sesuai dengan tuntunan syariat yang ada. Contoh, kita bersihkan badannya, bersihkan pakaiannya, bersihkan tempatnya. Selesai sudah. Tidak usah kemana-mana. Kembalikan kepada syariat yang ada, kembalikan kepada tuntunan dasar yang ada. Masuk ini ya? Masuk. Kalau tentang najis ya, sudah kembalikan saja. Ikuti fikih. Ikut fikih. Ya, ikut saja fikih. Fikih itu bagaimana tekniknya, caranya bagaimana. Kalau seperti ini najis, itu saja sudah. Tidak usah melebar kemana-mana. Karena fikih itu aturannya jelas. Dan itu sudah hasil kesepakatan para ulama, bukan orang-orang sembarangan. Tuntunannya jelas. Tapi kalau dalam soal lalai, menyepelekan waktu ketika masuk sholat. Dan perlu diketahui sahabat-sahabat ya, kalau kita jenengan semua bisa mengerjakan sholat 5 waktu dengan tepat, artinya tidak lalai. Coba itu lakukan, rasanya akan beda. Ya sahabat-sahabat, Mas Amin juga, jenengan coba rasakan, lakukan sholat tepat waktu, duhur tepat waktu, asar tepat waktu, maghrib, isya, subuh, lakukan dengan tepat waktu. Lakukan tepat waktu, akan beda sampai, akan punya rasa yang berbeda ketika kita menghadap dai ini, bersujud menghadap Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok bisa? Saya sudah merasakan. Jadi jangan tanya apa manfaatnya, jangan tanya apa hasilnya. Lakukan, laksanakan, akan beda rasanya. Karena saya sendiri melaksanakan. Pernah Mas Amin ya, saya itu pernah bekerja di Tunas Karya, menjadi pendamping di Tanjung Rejo pernah dulu. Ini soal pembagian uang ya. Ini sahabat-sahabat ya, ini cerita sebentar saja. Pembagian uang, saya menghadap ke kepala desa ya, yang saya bawa uang ketika itu. Uangnya itu perkiraan 40 juta, 50 juta. 40 sampai 50 juta. Ya, tapi bukan uang saya ya. Bukan uangnya. Iya, uangnya Pak Tinggi saya bawa. Itu uang amanah, itu uang terakhir. Nah, ketika nunggu Pak Tinggi itu tidak ada, tapi ada tamunya. Nah, ketika sudah masuk waktunya sholat, Pak Tinggi dengan saya ditinggal sholat. Kenapa? Karena sudah masuk waktunya sholat. Karena itulah ya, lagi pentingnya tepat waktu itu begitu. Jadi Mas Amin bisa dipahami sudah itu saja. Jadi lebih banyak yang melihat ke diri gitu. Ternyata itu yang prioritas harus lebih ke waktunya. Jangan menyepelekan waktu yang ada. Waktu masuk sholat. Iya, masuk.
Kadang-kadang ketika subuh, kadang-kadang kan sudah bangun kan, tapi mau Iya. bangun itu kadang-kadang Rakaatnya memang sedikit subuh paling menantang. Tapi nggak harus subuh sih. Tapi memang paling utama subuh karena tidur. Kadang-kadang siang. tapi kadang-kadang masuk Mas siang. Emil ya apa Masuk. yang saya jawab ya. Intinya seperti itu kurang lebih. Cuman saya juga pernah dikasih tahu senior saya. Dia kasih tanda-tandanya itu, cuman dia nggak mau jawab lebih dalam. Bikin penasaran. Ke sufistik, wilayah hakikat. Sebenarnya arahnya ke wilayah kan tadi syariat. Di jalur tarekat saya pernah dapat hakikat maksiat terhadap melakukan maksiat saat ibadah sholat. Ya makanya sholatnya udah tepat waktu semua nih, dia kasih 100. Cuman saya juga ini bukan berarti saya menyepelekan tadi penjelasannya Ustadz, itu juga penting saya perbaiki terus karena perintah senior itu sholat dulu. Itu hari saya masih malas sholat, diajarin harus sholat dulu baru kamu bisa merasakan. Sampai saya tuh sempat bikin cerita lucunya, tapi saya sudah lama ini jarang sholat. Kan begitu. Akhirnya begini cerita lucunya. Terus buat pelajaran juga buat subscribernya Pak Ustadz Sainul, bahwa sholat itu memang kadang-kadang kita ada masa dimana ada sesuatu hal lah, entah pikiran lagi ruwet atau apa sehingga kita lupa dengan sholat. Nah setelah itu kan kita ingat kembali mulai dari mana. Kalau langsung 5 waktu kan angel. Nah itu susah lah. Tapi kata senior saya, dia tetap harus disolat, harus sholat sebisanya katanya. Mana waktu yang paling kamu gampang di situ, dia bilang. Dari maghrib ke isya. Saya bilang paling gampang. Misalnya subuh saja atau maghrib saja, enggak apa-apa. Nanti kan namanya dipanggil teman-temannya katanya. Maghrib manggil isya. Akhirnya saya lakukan sampai sekarang gitu. Dia bukan ustadz malah, teman biasa ngobrol. Nah, tapi terakhir ini ada satu yang saya membuat saya tuh harus ternyata nggak segampang itu menilai sholat. Sholat itu penting. Pertama dia bilang sholat itu penting. Yang terpenting itu sholat apapun, bukan yang penting sholat, tapi yang terpenting sholat. Ada satu wilayah dia bilang begini. Pertanyaan saya tentang lalai juga. Dia bahas, tapi saya nggak nanya itu. Dia bilang, Dek, kalau sholat ini orang Enrekam, Sengkang, pokoknya orang Sulawesi. Dek, sholat itu ada satu kelalaian yang paling dibahas Ustadz umumnya bukan tentang fikihnya, tepat waktunya, bukan soal itu saja, satu hal tentang nafas atau kekhusyuan yang paling menilai titik kekhusyuan itu yang memang semakin saya hari semakin menilai juga kualitas, memangnya kualitas sholat itu sendiri dari segi pengenalan diri. Cuman dia antar dengan ayat-ayat begini, misalnya dimanapun kau memandang wajah orang melanggar kiblatnya kan Ka'bah syariatnya, hakikatnya di mana? Itu yang saya sering saya nggak pernah nanya gitu kan sampai sekarang, dan saya tanya terus, sudah Pak Ustadz sholat dulu begitu saja. Nah mungkin Ustadz bisa menambah penjelasan sedikit lah, nggak harus banyak. Begini ya teman-teman, sahabat-sahabat, kalau kita bahas kan memang ada istilah syariat, ya hakikat, makrifat kan begitu. Ada tingkatan masing-masing. Cuma karena ini memang rata-rata hampir 80% itu kan memang tingkatan syariat. Jadi kami jawabnya melalui syariat. Soalnya kita itu ngomong apa itu? Hakikat atau makrifat dan lain-lain. Mau kita mau sholat tepat waktu saja sudah bingung yang minta ampun kan begitu. Jadi kalaupun kita jawab tidak bisa cerna. Karena apa? Ilmu yang kami sampaikan tidak bisa kita rasakan sehari-hari. Jadi percuma. Dan syariat itu sesuatu hal yang memang kadang di luar kejadiannya, peristiwanya kadang bisa dijangkau oleh di luar syariat yang ada. Contoh ya, para waliullah ini Ki Holil Bangkalan yang ada di Madura itu kalau sholat subuh itu sholat subuhnya itu selesai sampai jam 9 pagi, jam 10 pagi. Ini bukan cerita saja seperti dongeng ya. Ini salah satu cerita santri yang menceritakan adalah Kiai As'ad Samsul Arifin yang ada di Situbondo. Beliau santrinya yang betul itu. Jadi sholatnya itu dari subuh sampai jam 9. Nah, kalau saya jawab dengan syariat, peristiwa-peristiwa seperti itu kan tidak bisa kita analogikan dengan logika. Jadi kalau kita ngomong syariat, ya percuma. Mau sholat tepat waktu saja belum bisa dilakukan. Tadi tuh masalahnya tepat waktu.
Yang masalah siapa? Diri kita Diri sendiri. sendiri. Mungkin di sholat misalnya di 2 waktu kita tepat, tapi di waktu sholat-sholat yang lain misalnya ada 5 subuh, Pokok asar, nah itu. teman-teman, sahabat-sahabat subscriber saya ya, coba apa yang saya sampaikan barusan, kalau memang jenengan barusan ya apa mau sholat dengan tepat waktu, itu akan ada suatu hal yang berbeda dalam diri kita. Pikiran kita berbeda, jiwa kita itu berbeda. Akan ada sesuatu yang benar. Kalau mau rasakan, mungkin tidak bisa saya sampaikan. Laksanakan, lakukan, dan rasakan hasilnya. Dan istiqomah ya, perlu istiqomah. Namanya tepat waktu ya istiqomah. Soalnya kadang-kadang gini Ustaz. Di momen di saya sendiri. Di hari ini full tepat waktu. Besoknya Tidak ada. Nah, konsisten itu yang kadang-kadang itu kita mau menyalahkan diri, tapi bagaimana ya? Pokoknya ada saja gangguan ujiannya itu memang. Ini coba Kalau teman-teman. untuk istiqomahnya gimana nih Ustaz? Ini istiqomah wal karomah kan. Jadi sesuatu istiqomah itu akan dapat al karomah, termasuk dengan berulang tadi nge-YouTube gitu. Betul. Algoritmanya jalan. Ya. Masuk. Cuma namanya istiqomah ya kan memang butuh perjuangan yang memang tidak antara satu dengan satunya berkaitan. Artinya memang awalnya itu memang penuh Perjuangan. ya. Cuma segala perjuangan kalau dari segi agama itu memang tidak lepas dari hidayah. Ya, hidayah itu salah satu kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bisa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bagaimana? Ya, satu, kita harus dukung dengan kegiatan-kegiatan atau ibadah-ibadah yang lain yang dianggap kita baik. Itu sesuatu yang mungkin dengan itu yang termasuk mengurangi dosa, mengurangi kemaksiatan, mengurangi salah-salah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sudah berkurang dosa-dosa kita dan pahala-pahala terus kita bertumbuh, maka Allah itu kan lebih mudah memberi hidayahnya. Jadi ingat teman-teman, sahabat-sahabat, hadiah terindah dari Allah itu bukan harta. Bukan harta. Lalu apa? Hidayah. Hidayah. Jadi hadiah terindah itu dari Allah itu bukan harta, bukan tahta, bukan yang lain. Tapi adalah hidayah. Jadi hidayah itu sendiri adalah hadiah. Hidayah itu sendiri adalah kita itu diberi kekuatan oleh Allah, diberi kemampuan oleh Allah untuk terus ingat kepadanya dan mampu secara fisik terus bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua ini kan numpang, hakikatnya kita numpang kepada Allah. Kita itu dihidupkan oleh Allah, dimatikan pun oleh Allah. Ya. Kan begitu. Jadi kita itu hidup, dihidupkan oleh Allah, dimatikan pun dari Allah. Tapi banyak peristiwa-peristiwa kita hidup tapi tak merasa kita itu yang menghidupkan siapa. Iya betul. Loh, omongan saya ini kalau di kaki itu sudah masuk hakikat. Sudah masuk hakikat saya ngomong begini tuh. Ya, wilayah. Mungkin kalau tidak bisa dipahami secara detail, bisa saja ini ngomong ngawur saya ini. Ya. Tapi poinnya lebih ke kesadaran tadi ya. Kesadarannya bahwa sholat ini menyandarkan sholat kita ini kan kembali hanya untuk Allah. Pertama sholat harus tetap fokusnya beribadah untuk Allah. Iya. Itu secara hakikat sudah masuk ya. Kalau dikaji betul masuk kedua. Ini kan belum secara detail. Tapi tidak saya panjangkan. Ya, cuman tambah dah ngerti. Iya benar. Begitu. Ini kan wilayah niat itu kan sebenarnya sudah hakikat. Oh ya. Ya, gitu. Karena kadang-kadang kan orang nggak bisa lihat niat juga kan. Iya. Tapi kalau secara lisan syariatnya kan ada. Iya.